Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan Mas Budi, saya Bejo Utomo. Saya nursing di PhD, bukan PhD ya, Doctor of Nursing student di Latrop saya Pak, Oh, di Bundora. Kebetulan saya kenal Nas Bobi dan saya minta Nas Bobi ini ada narasumber yang berkenan sharing terkait dengan menulis di The Conversation gitu. Tapi karena Iners ini bukan komersil, jadi kalau bisa ini Nas, apa namanya kita ngobrol-ngobrol informal gitu. Jadi Nas Bobi ternyata punya teman Mas Budi. Alhamdulillah Mas Budi berkenan dan sore kali ini berkenan hadir juga. Kita tidak begitu banyak sih forumnya Mas Budi. Jadi kurang lebih ada 30-40-an orang. Semuanya itu teman-teman perawat di Indonesia yang sudah ataupun telah menyelesaikan, tapi mereka yang sudah menyelesaikan S3 itu baru memulai karir mereka setelah lulus S3. Dan isinya dari berbagai negara, tidak hanya Australia, tapi ada dari Taiwan, dari UK gitu ya. Ada ya Taiwan, ada Seri itu ketuanya kayaknya ketuanya PPI Taiwan. iya, Kayaknya sih gitu mantap. ya. Dan Indonesia juga banyak begitu Mas Budi. Jadi kami itu bertujuan ya uh, pengennya mungkin nanti tidak hanya di dunia kesehatan kan seringkali kita terfragmentasi bahwa yang mewarnai kebijakan itu hanya satu profesi dan profesi perawat itu masih sedikit gitu ya suaranya dan kita pengen sekali generasi-generasi yang masih muda ini nanti akan menjadi penerus untuk berkontribusi di dunia pelayanan kesehatan di Indonesia itu memiliki jejaring sejak dini dan tentunya mampu juga mengawal gitu ya isu-isu kesehatan di Indonesia dan menyuarakan gitu. Mereka kan hasil penelitiannya tentunya sangat baik sekali dan mungkin karena kompleksitasnya di mata publik itu susah untuk diikuti gitu ya. Jadi kita terpikir yuk kita belajar bagaimana menyuarakan apa yang kita hasilkan itu sampai ke publik dan bisa diterima dan hasil akhirnya tentunya uh, hasil eviden yang didapatkan itu segera terpakai di tatanan klinis gitu mungkin Mas Budi seperti itu. Dan Ines ini Mas baru berdiri di pertengahan tahun 2025 Mas Budi sebenarnya kalau Mas Budi juga join Indra Group. Nah, kita terinspirasi dari grup Indra yang uh, PhD student di Australia gitu ya. Dan mereka itu memberikan motivasi bagi teman-teman S3 yang baru masuk dan sebagainya. Begitu juga di grup ini kita mencoba sharing, mencoba saling bahu-membahu karena kadangkala sebagai mahasiswa S3 itu ya hanya ketemu dengan supervisor gitu ya dan selebihnya ya kayak kerja sendiri gitu ya yang barangkali menyebabkan Eri suka di bis atau di kereta nulis hal-hal curhatan itu ya salah satunya adalah ekspresi dari kesendirian beliau. Nah begitu mungkin itu juga yang saya rasakan gitu dan makanya saya Ya. coba kita coba menginisiasi forum ini agar saling terhubung sejak awal gitu. Nah, alhamdulillah sore kali ini terima kasih sekali lagi Mas Budi dan nanti akan dipandu oleh Mas Bobi. Silakan Mas Bobi. Eh, suara saya deh. Ini ya, kedengaran? Ya, jelas Mas. Terima kasih Mas Bejo, teman-teman Iners di seluruh dunia ya. Ada yang dari Taiwan, ada yang di Australia, ada yang di Inggris, di Indonesia. Terima kasih udah menyempatkan waktu dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga di sini kalau di Australia ini lagi menjelang sore, sore ya. Kalau di Indonesia mungkin jam 3 WIB. Em, karena kita memang aktivitas kebanyakan kita adalah meneliti. Saya meneliti tentang malnutrisi cancer, ada yang meneliti tentang diabetes mungkin, atau juga tentang manajemen keperawatan. Tapi em, kita bingung juga bagaimana menjelaskan kepada awam penelitian kita penting loh. Penelitian kita itu bisa memiliki pesan terhadap
pemerintah dan lain-lain. Nah, ternyata yang penting dibutuhkan juga adalah bagaimana menulis di publikasi populer. Nah, salah satunya yang saya temukan yang paling punya impact itu adalah menulis di The Conversation. Kita mulai juga menulis di Conversation itu sejak saya di PNS tahun 2019 karena editor dari The Conversation itu datang dari Jogja ya. Mas Imam kalau nggak salah ada untuk memberikan bagaimana cara menulis di The Conversation. Dan setelah saya mencoba menulis ternyata em, ini menarik karena di conversation itu eh, aktif dari editornya itu memberikan masukan. Bahkan saya banyak kayak belajar dari editornya dari the conversation nih cara untuk menulis seperti apa agar ketulisan kita itu bisa memiliki em, apa ya penting makna secara secara pada masyarakat seperti apa dan itu agar mudah untuk dibaca bagaimana itu dari the conversation. Nah, pembicara kali ini adalah em, ini ya udah em, mungkin udah puluhan lah tulisannya di conversation itu adalah Mas Budi. Mas Budi sendiri merupakan saat ini kesibukannya merupakan PhD di Child em, ini di Charles Charles Stewart University. Saya izin untuk ini yang perkenalkan Mas Budi lewat di LinkedIn beliau. Nah, izin ya Mas Budi ya. Nah, saat ini Mas Budi merupakan penerima dari Austin Awards Scholarship dan dari S2 Austin Scholarship juga scholarship terhadap bahasa ya, ILA ya, apa namanya? Yang untuk scholarship untuk bahasa. Enggak, saya nggak apply Eh, itu, Mas. oh enggak ya. Enggak gila. Jadi em, AAS untuk master di Flinders, kemudian Ya. AAS untuk S3 di Charles University. Dan kemudian beliau juga merupakan peneliti di BRIN sejak tahun 2020 ya. Kalau nggak salah ya, 2022 ya, 2022. Nah, dan juga sebelumnya merupakan eh, peneliti di Ministry of Environment Forestry di Kementerian Perhutanan ya, di Indonesia. Um, kemudian um, kita langsung saja ya kepada beliau pada uh, Mas Budi Yanto Dwi Prasetyo untuk memberikan sharingnya pada beliau. Karena kita percaya bahwa semuanya knowledge is nothing, but applying what we knowing is everything. Jadi untuk bisa mengaplikasikan tentu kita perlu juga untuk memahami. Nah, kadang-kadang kita bahasanya terlalu terlalu yang mengerti cuma kita aja gitu. Kita dan supervisor. Tetapi kita tidak bisa menyampaikan dalam bahasa-bahasa awam, dalam bahasa para pejabat mungkin, sehingga mungkin ilmu kita yang sudah kita teliti itu tidak bisa dipakai karena belum diterjemahkan ke bahasa awam dan pentingnya untuk menulis di menggunakan bahasa publik. Eh, Silakan saya berikan kesempatan kepada em, Mas Budianto. Silakan. Baik, makasih Mas Bobi, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore ya di sana. Selamat malam di Australia. Selamat apa nih, Mas, di Taiwan? Selamat sore, sore. Selamat sore juga. Kira selamat musim durian. Thailand. Di Australia nggak ada durian. Ya, saya eh, berterima kasih banyak ya sama Mas Bobi yang mau diminta untuk share. Ini kalau yang The Conversation ini baru baru pertama ini kasusnya. Diminta untuk sharing bagaimana cara menulis di The Conversation. Kalau menulis di media massa yang lain itu udah beberapa kali teman-teman ada yang minta gitu ya. The Conversation ini memang unik gitu loh. Dan saya koreksi tadi tulisan saya baru tiga di The Conversation, nggak seratusan. Tapi kalau dijumlahin
dari saya mulai nulis di media massa ada kali seratusan ya, cuman tersebar di mana-mana dan itu yang bisa saya keliping juga baru apa cuman beberapa gitu. Karena ada yang online, terus ada yang kertas juga ada yang hilang gitu ya, ada yang tercecer. Sebenarnya mau saya bukuin, cuman ya udahlah. Ya mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Jadi saya nggak mau eh, punya ekspektasi terlalu tinggi ya, karena kita sharing aja. Di sini juga belum tentu cara yang saya pakai, pemahaman saya tentang the conversation sama juga dengan teman-teman gitu lah. Tapi mudah-mudahan dari sini ada yang terpicu untuk bisa menulis di the conversation. Karena sebelumnya saya juga ini, saya izin share ya, Mas. Ini, gimana nih? Ya, Ini ya, silakan Mas Budi. Ya, Mas Bobi ya, izin share. Kok nggak kelihatan ya? udah kelihatan. Kelihatan, Cuma udah kelihatan. belum 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 ini di ya kalau full mau di screen. ya, Belum full beli full screen. screen ya? Ntar, Ya. sebentar. Udah, oh ya, udah. Oke. Iya, saya lanjutin ya. Jadi kisah saya untuk bisa nulis di The Conversation juga menyedihkan gitu ya. Jadi saya nggak tahu gitu, buta waktu itu caranya untuk bisa submit di situ. Karena memang secara teknis berbeda dia kalau dengan cara menulis di media massa populer. Jadi alternatifnya kan untuk mentransformasikan ide gagasan kita yang saintifik ya, itu kan nggak cuma di The Conversation saja, bisa juga di media massa pada umumnya gitu, di koran segala macam. Tapi bentuknya memang beda di The Conversation ini. Eh, saya pernah ketemu waktu itu ada acara AIS juga ya, Australia Award di UI ya, ketemu sama Mbak siapa tuh editor Pramanditya siapa itu ya, lupa. Dan saya kalau ingat saya ini deh namanya. Nah, dia ngasih materi tentang publikasi di The Conversation tahun 2018. Nah, waktu itu saya belum tahu tuh The Conversation itu apa. Sedangkan yang saya tahu kan publish di koran. Kalau di koran kan tulisan kita emang jadi terus udah kayak lomba aja gitu. Kalau misalnya jelek ya nggak dimuat. Kalau bagus langsung dimuat ya. Kalau ini ternyata dia pakai pitching. Dulu itu saya nggak ngerti pitching. Akhirnya saya tinggalin. Dan waktu mau daftar, saya juga nggak punya akses email yang terafiliasi dengan lembaga saintifik. Nah, nanti kita jelasin di situ. Akhirnya saya tunda sampai akhirnya saya ke BRIN ya, ke BRIN dan BRIN diakui sebagai lembaga saintifik. Jadinya saya bisa apply. Bukan berarti saya di situ nggak publikasi hasil riset saya ke media-media massa yang bisa diakses oleh publik dengan bahasa yang mudah gitu ya. Saya tetap nulis di koran daerah, di koran di Jakarta juga gitu ya. Jadi banyak cara sebenarnya nggak cuma di conversation. Jadi itu, nah ini judulnya bahasa Inggris ya. Saya kira bahasa Inggris malu Bobby jadi sedikit. Tapi isinya bahasa Indonesia kok. Jadi mentransformasi dari science ke common sense. Ini kan kebalik ya. Kalau misalnya kita researcher dari yang common sense diolah secanggih mungkin jadi scientific supaya dimuat di jurnal gitu kan. Mas Eri udah ketawa-ketawa aja tuh. Akhirnya kita mumet kan. Padahal sebenarnya mudah itu. Cuman kenapa kita semua harus didefinisikan kan? Padahal udah tahu. Jadi ingat Mas Ardian tuh. Semua harus didefinisikan. Gitu. Nah, yang pertama kita kenalan dulu nih sama outline-nya. Nih, outline-nya di sini ada 6 yang mau saya sampaikan. Pertama, sebenarnya the conversation itu apa? Karena kalau kita nggak tahu makhluk ini, kita nggak akan bisa menaklukkannya. Yang kedua, tulisannya yang kayak gimana sih yang bisa dimuat gitu lah. Supaya kita ada trik-trik ya untuk itu. Dan yang ketiga, sebelum ngirim tulisan, apa yang harus dilakukan gitu. Tadi Mas Bobi sempat singgung-singgung juga ada proses kolaborasi. Di sini juga sempat saya sampaikan juga apa itu kolaborasi, menulis kolaborasi. Dan sebelumnya ada bagaimana membuat ide tulisan gitu. Dan yang terakhir, kalau udah publish ya kita nikmati gimana. Gimana caranya menikmati hasil tulisan itu. Karena sekecil apapun kerja kita harus dinikmati Om. Kalau enggak, kita kita nggak akan mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Gitu. Yang pertama ya diri kita sendirilah kita apresiasi. Kalau nggak ada orang yang mau baca, baca sendirilah biar seneng dulu kan. Kayak Mas Eri kan bikin puisi di bis gitu kan. Ya paling nggak dibaca sendiri.
Nah ini, apa itu The Conversation ID? Jadi dia itu kan sebenarnya platform ya, platform nirlaba. Jadi ada organisasinya, ada badan hukumnya, tapi dia nirlaba. Jadi nulis di sini nggak dibayar, beda sama di koran. Kalau di koran, saya terus terang dulu nyari duit buat nulis, lewat menulis gitu ya, supaya bisa beli apalah gitu ya, sembako atau apa, tambah-nambah tukin. Nah kalau di sini nggak dibayar. Nah jadi kenapa nggak dibayar? Karena tujuan mereka adalah menyebarluaskan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah sebenarnya tanggung jawab peneliti untuk bisa menyebarluaskannya gitu. Jadi itu prinsipnya. Makanya di sini yang dia minta adalah tulisan kita itu paling nggak ada dua gitu. Yang pertama artikel adopsi dari publikasi jurnal yang sudah kita buat. Misalnya Mas Bobi ada nulis jurnal, terus ditransformasikan menjadi tulisan yang lebih simpel. Sebenarnya jurnal itu ngomongin apa gitu. Nah, dari result atau hasil yang outstanding, yang kontroversial misalnya, dibahasakan menjadi diadaptasikan menjadi populer tulisannya. Di sini kan sebenarnya ini jurnal Q1 saya ya. Saya pertama nulis, terus di jurnal Q1 langsung dimuat, nggak di reject, langsung jadinya kayak gini gitu. Terus ini sebenarnya buat ngejar juga, cuman alhamdulillah aku lancar-lancar aja gitu ya. Nah, terus kemudian eh, saya tambah lagi kumnya kan, transformasiin lah ke sini gitu. Dan langsung diterima. Karena sebelumnya saya nulis ngajukan pitching nggak diterima gitu sama si The Conversation karena saya nggak tahu. Dari situlah saya bergerilya ke teman-teman saya yang udah nulis duluan dan nggak dikasih tahu. Akhirnya saya belajar sendiri. Sebenarnya apa sih pitching gitu ya? Kalau yang udah sering nulis itu pasti tahu deh kerangka tulisan itu kayak gimana. Jadi nggak usah belajar dari orang lain. Ide kita kalau udah terstruktur itu pasti ada di situ. Cuman di sini saya coba share ya. Ini yang pertama artikel adaptasi. Jadi kita udah punya jurnal. Kita rubah jadi tulisan populer. Yang kedua adalah artikel ulasan atau analisis. Teman-teman nggak perlu punya hasil riset. Tapi kalau misalnya, ini mirip-mirip opini di koran ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gemes sama kejadian yang aktual, misalnya kontroversi apa tenaga kesehatan yang dibully di mana itu di Semarang ya misalnya ya atau itu kasusnya kan tiba-tiba dua orang meledak gitu. Nah itu senang the conversation. Jadi dia selain scientific dia juga pengen tulisannya aktual. Kalau nggak ada yang nulis biasanya redaksinya yang menulis. Ada tulisan penulisnya the conversation. Nah itu karena nggak ada yang nulis. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang nulis itu pasti diturunin dulu, ditahan dulu. Utamain yang nulis dari saintis gitu. Nah topik itu karena teman-teman dari nurse misalnya kan tahu lah keperawatan kayak gimana, ungkapin aja dan cari relevansinya di riset-riset yang pernah ditulis di eh, jurnal-jurnal gitu loh. Nah, jadi kita butuh amunisi juga menjustifikasi bahwa tulisan kita tuh nggak cuma opini, tapi ini scientific, basis evidence-nya ada di jurnal-jurnal. Misalnya ada catatan perjalanan riset kita misalnya perjalanan pendidikan waktu di keperawatan sekolah perawat atau jurusan perawat misalnya di Indonesia sebenarnya kayak apa sih gitu loh emang ada bully-bulian atau enggak gitu kan kemudian transkrip wawancara misalnya ada yang pernah ngangkat kasus apa gitu dari jurnal literatur review atau dari informasi update yang saat ini dari yang reliable ya websitenya misalnya Kompas, Tempo atau di Jakarta Post gitu jangan yang abu-abu, jangan yang gray atau sosial media, jangan. Kemudian ada project report atau apa gitu dari NGO atau apa, itu bisa tuh dijadiin supporting argumen pada saat kita menulis di the conversation supaya itu akademik. Itu. Itu ada dua tulisan. Nah, ini dua tulisan topik selanjutnya tentang tulisan seperti apa itu udah saya jelasin nih di awal. Yang pertama dari jurnal kita transformasi ke populer. Yang kedua ada ide kita tuangkan dalam tulisan populer dengan basis evidence yang saintifik gitu.
Ini udah nih poin satu dan poin dua. Yang ketiga, bahasanya adalah bahasa sehari-hari, bahasa pinggir jalan, bahasa yang dipahami sama semua stratifikasi yang ada di masyarakat gitu, dari warung kopi sampai ke meja gubernur misalnya. Nah, mereka paham dengan bahasa-bahasa itu. Ini mirip dengan bahasa-bahasa koran sebenarnya. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita berbicara common sense ya, dan itu tujuan kita untuk menjembatani hasil riset kita yang jelimet, yang outputnya atau resultnya sebenarnya simpel gitu, tapi dengan metode yang jelimet disampaikan dengan cara mudah supaya mereka ngerti. Lo jadi peneliti, lo neliti apa sih gitu. Nah, kalau kita nggak bisa jawab, itu pertanyaan simpel loh. Tapi kalau kita nggak bisa jawab dan kita bisa jawab dan dia nggak ngerti, berarti kita gagal. Ada teknik komunikasi yang salah di situ. Tapi kalau kita jelasin dengan cara yang simpel atau pakai analogi misalnya, dengan analogi yang sesuai dengan level knowledge-nya mereka, dan mereka, oh iya, oh jadi itu selama ini yang dilakukan, iya, wah hebat ya, atau wah susah juga ya, gitu kan. Nah, berarti berhasil itu. Bermain dengan media adalah bermain dengan pola komunikasi. Ya, jadi komunikasi kan dari kata to common, supaya common, commune, sama gitu. Jadi ada kesamaan tentang pesan dari yang memberikan dengan yang menerima. Makanya kalau ada yang sama rasa, itu bilang komun, kan itu kata dasarnya komun sebenarnya, common. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ditulis. Nah ini nih, ditulis oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa S3. Nah, kenapa ini? Eh, karena dia harus punya email, email yang terafiliasi dengan apa lembaga riset, lembaga saintifik, gitu ya. Bisa perguruan tinggi, bisa lembaga riset, pemerintah atau swasta, atau NGO, atau international organization, gitu ya. Yang penting dia berkecimpung di bidang riset yang ada, misalnya Bobby at CSIS.id misalnya kan, CSIS kan dia lembaga riset misalnya, atau Budi at brin.go.id misalnya, atau Mas Bejo at latrop at edu.eu misalnya. Nah, itu akan diterima. Cuman kalau yang mahasiswa ternyata dia harus harus S3 gitu. Kalau yang S2 saya nggak tahu nih, tos-tosan aja. Kalau mau nulis ya coba aja bikin bikin akun, karena kita harus bikin akun dulu. Kalau nggak ada afiliasinya, kalau Gmail, Yahoo atau segala macam nggak ada afiliasinya dengan lembaga riset, pasti ditolak. Dia nggak akan dikasih akses untuk masuk ke akun, ke websitenya The Conversation. Nah ini, di sini kan mau kirim tulisan, apa yang harus dilakukan? Nah tadi yang saya ceritakan, pastikan punya email terafiliasi lembaga riset atau perguruan tinggi. Itu anak-anak PhD bisa. Yang udah lulus jadi PhD, kalau dia masih bisa punya email, itu pasti bisa. Tapi masalahnya kalau udah lulus, emailnya masih bisa diakses nggak? Karena nanti tektokannya akan di email itu, nggak bisa di email yang lain. Gitu, pastikan di situ. Itu kemudian membuat akun The Conversation. Nah, ini saya kasih linknya, akun The Conversation. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan, yang itu memverifikasi bahwa kita ini sebenarnya saintis atau bukan gitu. Ini gampang sebenarnya. Yang penting punya email. Nanti setelah punya email kita masuk ke websitenya The Conversation, terus kita bisa klik bikin pitching atau ide tulisan. Jadi di The Conversation dia nggak nerima tulisan utuh gitu. Kalaupun punya tulisan utuh udah jadi nih misalnya. Kita bikin kerangkanya aja, kita masukin di pitching. Jadi nanti kalau misalnya, oh ini bagus pitchingnya, kita terima. Silakan bikin draft tulisannya ya, langsung kirim, des gitu. Jangan dikirim tulisan utuhnya di pitching, dia nggak akan terima. Atau di email langsung ke redakturnya, dia akan baca draft kita, nggak akan diterima karena itu butuh waktu yang panjang dan nggak ada proses kolaborasi.
Mereka maunya proses kolaborasi untuk melakukan penulisan. Terus nggak semua artikel langsung diterima ya. Saya juga nggak diterima pada saat submit awal. Dan saya bertanya-tanya situ. Semakin nggak diterima, semakin penasaran gitu. Untuk PhD AS juga saya 2 kali nggak diterima. Penasaran yang ketiga kalinya. Mas Heri ketawa. Jadi gitulah, rasa penasaran itu harus dipelihara gitu loh. Harus dipelihara karena kalau enggak kita nggak akan jadi apa-apa. Pasrah ya udah gitu ya, nggak dapat apa-apa. Dan manfaatkan waktu se eh, seringkas-ringkasnya. Kalau misalnya ada ide, ada keinginan, lakukan sekarang. Jangan sampai keburu tua duluan gitu. Meskipun saya juga udah agak terlambat sebenarnya PhD, cuman mau gimana lagi gitu. Saya penasaran. Kalau misalnya diterima, dia nggak kurang dari seminggu dia akan ada email balasan. Kalau nggak ada email balasan, udah ikhlasin aja. Berarti pitching kita nggak diterima. Terus kalau misalnya diterima, dia cepat dia akan respon, dia develop, ada email terus di email yang tadi didaftarkan untuk mengelaborate kerangka dan draft tulisan. Dan nanti ada dashboard dikasih dashboard di The Conversation websitenya yang di situ kita kayak Google Doc ya. Ketika dia ngedit, itu dia ada kursornya bergerak. Ter Kalau dia aktif akunnya ya gitu. Nah, nanti kita bisa lihat tuh dipindah-pindahin ke sana ke sini ke sana ke sini dengan makna yang tidak hilang, tidak menghilangkan makna. Nantinya dari situ jangan marah gitu loh. Tulisan kita diacak-acak itu sebenarnya kesempatan kita untuk belajar juga meskipun kita dianggap udah S3 udah hebat gitu ya. Itu anak-anak muda loh yang di The Conversation itu banyak yang masih S1, S2 tapi dia kerja di The Conversation dengan skill jurnalistik yang bagus gitu ya. Masih seger. Jadi belajar dari mereka, skill-skill mereka untuk mengedit tulisan supaya jadi bagus urut-urutannya gitu. Oke ya. Ini kecepatan itu tergantung idenya bagus apa enggak, referensi, gambar, mendukung, infografis dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke pitching. Aduh, kecil banget ya. Kelihatan nggak? Belum kelihatan ya. Pitching ini isinya gini, pitching tawaran ide. Kalau misalnya kita, oke, saya mau menulis dengan ide baru gitu. Nah, dari sini yang akan ditanyakan adalah apa inti tulisannya. Bahasanya dulu kita pilih kan Indonesia misalnya, karena ada yang bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Inggris ya nggak apa-apa, silahkan pilih bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia. Tulisan di sini, tulisan ini kayaknya topik ya, tema ya, tulisan. Dalam satu kalimat, dalam satu kalimat inti tulisannya itu apa? Dalam 50 kata. 50 kata itu sedikit, jadi kayak judul lah satu kalimat. Sebenarnya mau nulis apa gitu ya. Nah, ini kan ada 50 kata. Kemudian signifikansi. Signifikansi itu pentingnya apa ini saya nulis 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 topik ini gitu. Pentingnya apa untuk publik dan untuk pemerintah dan untuk saya sebagai peneliti. Apa pentingnya? Itu maksimal 100 kata. Kemudian dilanjutkan sama kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu outline ya. Ada 150 kata. 150 kata itu kayak abstrak ya. Kalau di jurnal bisa lah ini. Jadi satu kalimat atau 2 kalimat, satu ide. Nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, selanjutnya tentang ketersediaan multimedia gitu. Apakah punya foto, punya video, punya grafis gitu. Kalau misalnya ada, kasih tahu saya ada sumbernya nanti dari dokumentasi pribadi saya atau dari dokumentasi project, dokumentasi teman saya, nanti copyrightnya biar kasih ke dia misalnya, diterangkan di sini. Kemudian selanjutnya seberapa aktual itu kayak tadi kalau misalnya kasusnya lagi meledak, relevan nih saat ini. Tapi kalau misalnya ini sifatnya forecasting, kayak misalnya bencana tsunami diprediksi terjadi di Selat Sunda akan membuat tsunami yang besar gitu kan, itu kan masih jauh ya, relevan di masa depan. Tapi akan lebih baik disampaikan pada saat masa sekarang gitu misalnya. Atau tidak berbatas waktu, tidak berbatas waktu biasanya ini topik-topik yang tentang knowledge filosofi gitu ya, tentang pemikiran-pemikiran gitu.
untuk dijelaskan. Nah, di sini yang terakhir tentang rubrik, teman-teman nih cocok nih di kesehatan, ada rubrik kesehatan, ada nanti editornya kesehatan. Jadi sebelum submit, teman-teman nggak akan tahu editor kesehatannya itu siapa. Jadi nggak bisa kontak langsung. Ketika submit dan klik di sini, klik kesehatan, nanti dia eh, pitchingnya akan lari ke desk atau editor kesehatan. Nanti akan ada yang kontak tuh di situ. Kalaupun nggak cocok dengan kesehatan, misalnya masalah perawat, tapi hubungannya dengan bullying atau mental health misalnya. Nah, itu akan dialihkan ke masalah pendidikan misalnya kan, karena itu terjadi di institusi pendidikan, bullyingnya, meskipun itu dia keperawatan misalnya. Kayak gitu, akan diarahkan ke situ. Jadi, kok ini cocoknya dimasukin desk, ini menarik. Dia nanti akan berkomunikasi dengan desk perawat misalnya. Kayak gitu. Saya juga kemarin dipindahin dari kesehatan tentang Leo itu, dipindahin ke pendidikan dan budaya. Ya nggak apa-apa, yang penting terbit kan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini contoh contoh ide tulisan yang saya bikin nih, yang tadi dari jurnal Ethnomedicine tadi. Saya karena kebetulan waktu itu saya pas nulis jurnal saya ngelit, jadi saya tahu itu tiap jengkal proses artikel itu dibuat itu saya tahu gitu. Jadi navigasinya lebih gampang. Mana yang akan saya tampilkan gitu loh sebagai isu yang menarik, kontroversial, dan eye catching di mata orang-orang awam gitu. Karena selama ini kan etnomedicine itu atau obat-obat tradisional itu kan dianggap pelarian gitu ya, pelarian orang-orang frustasi yang nggak sembuh-sembuh dari obat-obat modern dilariin ke sini dengan harapan ekspektasi yang tos-tosan aja kayak penalti, sembuh syukur nggak sembuh ya udah kodratnya gitu. Nah, justru disitulah sisi menariknya gitu. Nah, saya angkatlah. Jadi sebenarnya eh, saya benturkan antara modern dan tradisional di sini kan. Jadi etnomedicine Sukulio sebagai representasi kedaulatan sistem masyarakat sistem kesehatan masyarakat di Indonesia, masyarakat adat di Indonesia. Jadi di sini saya ceritakan bagaimana masyarakat modern saat ini di tengah-tengah masyarakat modern masih ada loh masyarakat yang seperti ini dan dia bisa hidup. Nah, tapi dia juga saat ini punya tantangan yang sangat berat gitu karena semakin terdesak oleh infrastruktur dan cara berpikir modern gitu. Kalau tadi framingnya anggapan common sense bahwa masyarakat adat bahwa etnomedicine itu pelarian orang modern yang frustrasi karena nggak sembuh-sembuh akhirnya dia ke etnomedicine atau bahasa awamnya lagi pengobatan alternatif ya. Ya, pengobatan alternatif. Jadi dianggap alternatif itu etnomedicine sama orang modern. Padahal itu adalah pengobatan utama bagi masyarakat adat gitu loh. Gitu. Jadi itu kebalik kalau sama orang modern dianggap alternatif. Nah, seperti itu. Jadi eh, mereka ini terdesak sebenarnya. Pengobatan mereka terdesak karena semakin banyak rumah sakit, semakin banyak tenaga perawat, semakin banyak bidan gitu kan, yang dalam kerangka modern. Nah, jangan tersinggung karena saya mau mencoba memperbandingkan gitu. Sebenarnya mau ngelihat kedaulatan kesehatan yang ada di masyarakat. Karena sebenarnya solusinya saya pengen ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat. Kalau misalnya dia punya sumber bahan yang bagus, kenapa enggak itu diproduksi jadi secara massal gitu ya, jadi obat-obatan yang menolong orang lebih banyak. Nah, di sini signifikansi ini yang pertama saya tampilin eh, masalah gitu ya, masyarakat adat terpinggirkan, kemudian padahal dia punya sistem kesehatan yang bagus bersumber dari pengetahuan dan alam. Kemudian saya langsung masuk ke kasusnya. Di daerah ND, Flores, ada suku Lio yang dia punya sistem kesehatan itu, gitu. Ada dukunnya yang namanya Atabisa atau orang pintar dan penggunaan obat-obat herbal tradisional yang mereka ramu. Nah, kemudian di sini nih mereka terdesak dengan adanya pengaruh
peradaban modern gitu ya. Jadi pengetahuannya mulai terganggu karena orang-orang muda, anak-anak muda nggak lagi mau belajar tentang itu gitu. Kemudian preferensi berobat karena dia sering ngelihat orang di sinetron atau apa. Kalau ada kejadian kecelakaan sakit, ada adegan dokter. Wah, maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Tapi ya apa? Kayak gitu. Jadi hubungannya ke dokter bukan ke atau bisa gitu. Nah, orang mulai berpikir tuh. Padahal itu bukan culture-nya dia gitu. Saya bukannya melarang harus ke dokter, tapi di sini sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa mereka punya sistem peradaban sendiri yang sebenarnya sama gitu ya untuk menyembuhkan penyakit. Cuman caranya aja yang berbeda. Dan kemudian yang terakhir belum ada upaya integrasi sistem kesehatan modern dan tradisional. Nah, ini yang mau saya sampaikan di sini. Saya bukannya membenturkan dan mau memenangkan salah satu sistem modern dan tradisional, tapi akan lebih bagus kalau misalnya diintegrasikan ketika eh, daerah-daerah yang jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan itu memanfaatkan Atabisa-Atabisa ini atau dukun-dukun yang ada di daerah terpencil untuk menolong pertama dan itu harus difasilitasi sama pemerintah sebelum datang pertolongan yang lebih jauh gitu. Itu ide tulisan saya, pitching saya. Kemudian signifikan. Jadi masalah eh, contoh contoh kasus, kemudian yang terakhir adalah solusi. Nah, di sini masuk ke kerangka tulisan. Ke kerangka tulisan di sini eh, saya sampaikan di awal, ini kan 100 kata ya, 150 ya, 150 kata. Harus harus runut juga secara naratif. Ada alurnya gitu ya. Yang pertama, hegemoni general problemnya apa? Ini kita udah masuk ke kerangka tulisan. Kalau ini signifikan, kenapa kita mau mengangkat ide itu? Yang kedua tentang kenapa bagaimana ide ini, signifikansi ini kita breakdown menjadi kerangka tulisan. Nah, ini udah mau bikin tulisan yang ini. Secara general, masalahnya adalah eh, kesehatan modern, pengetahuannya itu menghegemoni dan melemahkan eh, pengetahuan kesehatan tradisional gitu kan, idenya gitu. Di paragraf pertama misalnya. Karena kita cuman punya 900 kata ya maksimal ya. Nah, ini dari satu ide ini, dari satu kalimat ini bisa dikembangkan menjadi 100 kata. Nanti 100 kata, ini 100 kata, 100 kata, 100 kata. Lama-lama 900 kata. Itu maksimal. Kalau kurang dari 900 kata, misalnya 800, 750 itu mereka lebih senang. Karena kita nulis di website yang harus punya kecepatan membaca bisa dideteksi. Misalnya artikel ini akan dibaca kira-kira 3 menit, 2 menit. Semakin cepat, semakin banyak orang tertarik. Kalau semakin lama, orang males. Karena dunianya serba instan. Nah, di general problem tentang hegemoni, yang kedua, supporting argument. Apa yang menyebabkan hegemoni itu gitu? Nah, infrastruktur kesehatan modern, rumah sakit, obat, dan segala macam tersebar gitu, tapi tidak merata. Meskipun tersebar, tapi tidak merata gitu ya, di setiap daerah. Nah, sedangkan di daerah-daerah yang nggak lengkap itu, dia punya sistem kesehatan sendiri gitu. Jadi di satu sisi dia nggak dilayani masyarakat, nggak dilayani pemerintah, tapi di sisi lain dia punya sistem pelayanan sendiri yang dikelola oleh masyarakat adat gitu. Ini case tadinya langsung masuk di suku yang saya angkat. Nah, di sini nih dari case study ini langsung kita masukin tuh apa yang ada di hasil dari riset kita gitu ya. Nah, di sini makanya katanya ada kata-katanya atau kalimatnya adalah penelitian kami menemukan atau penelitian saya menemukan. Di sini nanti misalnya kita mengutip kan penelitian yang mana. Nah, di sini kita kasih Bobby 2009 misalnya atau Bobby 2025. Nah, di sini biasanya nanti ada hyperlink. Ting dia akan masuk gitu. Penelitian kami menemukan bahwa bla 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 kita jelasin bahwa suku ini punya sistem yang bagus, cara dia mendapatkan pengetahuannya ditransformasi melalui ilmu gitu karena sebelumnya adalah orang-orang yang punya keahlian itu harus
meninggal dulu dan dia akan datang melalui mimpi gitu kan. Nah, itu kan menarik, hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya artikel saya berbicara lebih dari ini, banyak itu jenis-jenis obatnya, jenis tanaman, cara meramunya gitu. Cuman kan itu nggak penting kalau menurut saya karena orang akan lelah baca itu. Tapi kalau udah ngomongin yang gaib-gaib gini, orang kan wah, ya yang topik-topik gaib yang sensitif Mas. Gaib, masalah seksualitas gitu kan. Teman saya ada loh yang peneliti tentang seksualitas. Wah, itu rame artikel dia dan dia rame diundang terus gitu. Atau kalau saya kan main di yang gaib-gaib, keramat-keramat gitu ya supaya ada pitchingnya. Terus yang kontroversial lah misalnya. Atau yang politik misalnya, yang kekuasaannya, wah, totalitarian, terus apa gitu, bahasa-bahasa yang itu. Itu seneng itu pembaca dan redaktur pasti tahu maksudnya. Kita jelasin semuanya nih hasil penelitian kita. Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Di dalam conclusion ini, kesimpulan, nih kan perlu adanya, nah ini kan kalimat ini saran ya, rekomendasi ya, perlu adanya bla 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 gitu kan. Ada integrasi pengobatan rasional dengan sistem pengobatan sistem kesehatan nasional gitu ya. Apa normatif aja gitu, normatif aja karena ini kan belum tentu juga dilaksanakan. Tujuan kita kan bukan mau mengubah dunia kayak Superman, tapi tujuan kita menulis di sini adalah ingin memberitahu ke orang bahwa ini loh, saya punya hasil riset ini gitu loh. Cuman dikemas dengan cara seperti ini. Ini nggak ditulis sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman akan lebih menarik kalau ditulis. Siapa tahu dibaca sama Gubernur Mas Bobi. Jadi dia mau merubah sistem kesehatannya di pemerintahannya. Misalnya gitu kan. Nah, nah, yang untuk multimedia tadi apa sih? Ya itu tadi dokumentasi segala macam itu kita kasih tahu aja nih cara nulisnya kayak gini nih. Multimedia tadi kan ada tuh multimedia diminta ada 200 kata. Cuma saya mah lebih ringkas ini. Karena saya pakai kami karena saya neliti 5 orang ya. Timnya saya bawa meskipun yang nulis saya sendiri. Tapi mereka support semuanya. Saya butuh referensi ini, dia kasih ini Pak, ini Pak, ini Pak, foto ini. Saya kokinya gitu, tinggal saya masak, jadi. Nah, inilah dari mereka inilah si ini nih, multimedia ini. Kami punya foto-foto jenis tumbuhan lokal, kemudian foto atabisanya atau ketua adatnya masa laki diwawancara dan foto-foto produk etnomedicine lainnya gitu. Seperti itu. Nah, menulis kolaboratif eh ini yang pertama penulis bisa untuk menulis di The Conversation bisa individu atau tim ya. Kalau saya ini kan tim. Jadi namanya nanti ada banyak di situ. Di tim kita misalnya Mas Bobi di jurnalnya ada 3 orang atau 5 orang. Masukin aja semuanya. Nah, secara tim itu bisa. Untuk menulis di tim itu Mas Bobi nanti bisa janjian mendistribusikan pekerjaannya. Kamu di paragraf berapa atau kamu tentang topik yang mana misalnya. Tapi kalau misalnya pengen jadi koki, Mas Bobi, silahkan aja. Yang penting mereka harus support dan mengoreksi, mereview. Kalau misalnya ada bagian yang di luar kewenangannya Mas Bobi nulis, misalnya di kewenangan saya nulis tentang nama tumbuhannya, karena saya sosiolog kan, nggak mungkin dia hafal nama tumbuhannya kan nama botaninya kan. Nah, dia berhak mengoreksi kayak gitu. Itu termasuk kontribusi terhadap penulisan gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan didampingi sama editor. Kalau tadi misalnya editor kesehatan atau editor budaya, dia akan menghandle artikel ini dan tektokannya sama dia. Dan dia yang akan mengedit draft online tadi tuh, draft draft tulisan. Outline ya, draft outline atau tulisan menjadi sebuah tulisan dengan panjang maksimal 900 halaman. Dan dia berhak untuk eh, menaruh kalimat-kalimat atau paragraf yang dianggap dia nggak runut gitu ya. Gitu. Tapi nanti dia akan sampaikan di email atau di catatan di dashboard kerja bersama kayak G Google Form tadi Google Form lagi apa Google Docs tadi ya. Dia akan kasih catatan di situ. Ini saya rubah ke sini Mas ya. Saya rubah ke sini ya supaya alurnya ini. Ini saya hilangin ya karena terlalu panjang dan ada redundansi dengan kalimat ini. Oh ya, Mbak, silakan.
Kalau misalnya kita mau tambahin apa namanya kutipan baru atau sitasi baru juga, silakan aja tambahin sitasi barunya, nanti dikasih linknya. Itu teknis lah. Yang penting kita lolos pitching dulu. Nanti dia, oh iya Mas, makasih. Nanti akan dikasih bikinin hyperlinknya ke situ. Sampai pada akhirnya ada proses diskusi ya. Kalau misalnya nggak sesuai, bilang aja, Mbak, yang ini jangan di-delete karena saya pengen ini masuk karena inilah yang pentingnya di sini gitu, bagian pentingnya. Oh iya, ya udah nanti dia akan cari bagaimana caranya supaya itu tetap masuk tanpa membuat artikel itu jadi bertele-tele misalnya kan. Jadi ada proses diskusi di sini. Dan disinilah kita belajar, kayak Mas Bobi tadi bilang, bahwa ternyata menulis populer yang dimengerti orang banyak, itu nggak segampang yang kita bayangkan. Meskipun kita udah S3, udah profesor, udah ini. Jadi kita harus belajar dari orang-orang siapapun ya, mau dia lebih muda, mau lebih tua gitu kan. Itu masalah angka ya. Saya sebenarnya menasihati diri saya sendiri aja nih, karena udah tua. Tapi yang kita tangkap adalah, yang kita ambil ada ilmunya gitu kan. Sama siapapun kita belajar. Membangun skill kerja tim. Jangan baperan gitu. Ketika diedit, diacak-acak, ngerasa kita udah, ini yang editnya Genji-Genji nih, anak Genji nih. Saya kan anak Gen X atau Gen milenial, udah PhD lagi. Dia mereka baru S1, tersinggung, marah-marah. Jangan. Ya itu tadi. Kita harus respect sama pengetahuan yang dia punya. Dan output tulisan ini yang penting. Output tulisan sepenuhnya jadi hak penulis. Meskipun ada campur tangan editor di situ ya. Jadi nanti namanya seperti yang tadi. Namanya saya, teman saya 4 orang. Jadi 5 orang sama saya. Udah, kalaupun ada dia mau nambahin editor, editor. Dia namanya sebagai editor, bukan penulis. Kan beda penulis dengan editor. Nah, yang ini menikmati hasil setelah terbit. Meski nggak dibayar, hasil riset kita bisa dibaca oleh siapapun. Gitu. Karena nanti akan ada republikasi, bukan republik ya, republication. Jadi ketika terbit, itu artikel saya ternyata direpublish, diterbitkan ulang oleh Tempo, gitu. Diterbitkan ulang oleh apa waktu itu ya? Media-media yang bagus-bagus, dan saya kalau nulis di situ juga belum tentu dimuat gitu loh. Nah, ada peluang ke situ. Jadi nama-nama teman-teman akan lebih bagus reputasinya gitu, dan jangkauannya lebih luas, dibaca lintas negara. Nanti ada grafiknya kalau misalnya jadi penulis, tulisan ini udah dibaca oleh berapa orang dari negara mana gitu kan, berapa kali itu kelihatan ada grafiknya. Membaca lintas negara. Kemudian dari situ ada peluang kolaborasi research karena di situ identitas kita kan terpampang di The Conversation. Siapa penulis ini? Dia adalah kayak tadi tuh di LinkedIn, tapi ini di website The Conversation-nya. Dia adalah bla 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 bla, lulusan sini, nulis tentang ini udah berapa tahun gitu kan. Nah, dari situ dia kalau misalnya tertarik dia akan berusaha mengontak. Dan sejauh ini saya juga kaget gitu loh, udah berapa kali saya dimintain. Bahkan saya kemarin sempat disuruh ngisi acara di The Conversation juga gitu tentang ada dia pekan budaya itu kan, tentang keramat, tentang pengetahuan tradisional keramat itu bikin selamat mitigasi perubahan iklim kayak gitu. Padahal saya nggak minta, dia ngontak-ngontak saya, pertama gagal, dia ngambil orang lain, terus yang ke podcast yang pertama, yang kedua saya iyain, dia minta diskusi, udah, dan itu disebar di TikTok, kasih rekamannya. Kali ini kan ada di YouTube ya, di situ ada di YouTube, ada TikTok, dan di kanal nawalanya si The Conversation juga ada republikasi situ. Nah, dari situlah popularitas teman-teman akan terangkat gitu. Meskipun nggak punya honor, nggak dapat honor, adalah rezeki dalam bentuk yang lain. Percaya aja lah, amal jariah itu lebih canggih daripada uang gitu. Kemudian diundang dari jadi event ya, event ngisi acara gitu. Nah, saya juga diundang sini kan gara-gara saya nulis juga gitu. Sebelumnya juga saya diundang di conversation-nya langsung gitu. Dan ada beberapa mahasiswa yang ngubungin saya karena dia baca tulisan di The Conversation minta jadi pembimbingnya. Saya bilang, saya aja jadi mahasiswa, saya jadi pembimbing juga, gimana urusannya? Tapi dengan humble-nya saya tolak gitu ya, karena saya juga udah repot gitu ya. Kemudian
jadi reviewer jurnal-jurnal itu juga pasti eh, besar kemungkinannya nambah CV portofolio kalau misalnya teman-teman mau improve kerja di mana gitu kan dan menunjang karir kalau di nurse ada atau di lembaga teman-teman ada kum yang harus dikejar mudah-mudahan ini bisa itu dipakai kira-kira gitu aja dulu ini udah 1 jam ya kita kan cuma 1 jam tapi saya Iya, available makasih sih ada. sampai jam berapa juga nggak apa-apa gitu aja mas jadi Iya. ini slogan menulis itu akan permanen kalau menulis hasilnya. Tapi kalau bicara kayak saya gini, kalau nggak direkam, nggak ditulis, dia akan hilang bersama angin. Scripta manen verba volant. Gitu ya. Sama menulis. Menulis adalah soal keberanian kalau kata Pram. Kalau nggak berani, nggak usah nulis. Karena resikonya akan besar. Resikonya akan besar. Entah itu perubahan, entah itu masalah. Yang mudah-mudahan perubahan karena yang baik lah. Gitu. Gitu Mas. Mas Bobby, makasih banyak. Terima Silakan kasih kita Mas diskusi. Budi. Ya, ilmunya daging semua ya, teman-teman. Jadi kita Wah, dapat insight baru tentang penulisan kita lebih banyak ke scientific, tapi ternyata perlu juga membahasakan, memanusiakan, membumikan dari penelitian kita ke tahap implementasi kepada masyarakat, kepada pemerintah, agar semuanya bisa diimplementasikan ataupun menjadi manfaat atau menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah juga. Nah, salah satunya dari ini ya, dari tulisan populer seperti di The Conversation. Ya, saya beringat juga ya, saya memang ada republikasi ya. Jadi tiba-tiba kok ada yang di Conversation, ada di Kompas, ada yang di Tempo juga seperti ya, itu. Jadi lumayan bikin terkenal ya. ya, Jadi teman-teman. betul Mas. Eh, Sekarang ada tahap pertanyaannya, jadi teman-teman bisa tanya langsung ataupun lewat chat. Jadi kalau punya teman-teman lagi nggak bisa apa namanya bersuara, bisa lewat chat. Nah, yang pertama ini dari Mbak Senda. Nah, saya bacakan ya. Selamat sore Pak Budianto, terima kasih atas sharingnya. Izin bertanya untuk pitching, apakah harus ada multimedia bersumber dari koleksi pribadi? Apakah bisa menggunakan ilustrasi atau animasi buatan? Kalau menurut saya pribadi saya sih kayaknya nggak perlu. Tapi kalau yang AI ini kayaknya perlu ini ya, ada etiknya mungkin ya Pak Budi ya. Silakan Mas Budi. Iya, soal multimedia ya. Multimedia itu sebenarnya nggak masalah, Mbak. Nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Nanti tim dari The Conversation-nya tetap akan ngasih ilustrasi di websitenya mereka. Kalaupun kita nggak, kalaupun waktu itu saya juga pernah di tulisan yang tentang masyarakat Dayak tuh ya, tentang Handil. Itu saya nggak punya foto yang proper gitu untuk di itu. Saya kirimin foto-foto yang ternyata nggak dipakai sama dia karena kurang hidup gitu. Karena kan saya peneliti bukan wartawan foto. Hasilnya nggak sehebat wartawan foto. Mas Heri ketawa nih, saya dulu kan pernah sama Mas Heri juga moto-moto, cuman skillnya udah hilang Mas. Kebanyakan nulis gitu. Jadi nanti akan dicarikan sama mereka dan nggak usah dipaksain harus pakai AI gitu. Nanti mereka akan cari, mereka punya langganan Shutterstock misalnya kan, dia akan cari foto yang relevan, misalnya kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut, karena Handil itu hubungannya dengan lahan gambut dan perairan rawa, rentan kebakaran, dia akan cari foto. Nanti akan muncul di fotonya Shutterstock. Yang saya punya cuma foto jembatan itu aja Palangkaraya itu, tapi dipasang juga jadi cover. Nah, waktu yang bambu itu fotonya bagus-bagus. Kebetulan tim kami ada yang fotografer dan dia di hire untuk diberangkatkan ke Flores untuk bikin esai foto. Wah, bagus-bagus. Makanya fotonya bagus-bagus di situ dan itu dipakai semuanya sama The Conversation. Jadi kalau nggak ada, jangan dipaksain pakai AI gitu. Nah, itu yang harus dikurangin ya, berpikir rely highly on AI gitu karena ini adalah hasil karya kita. Banggalah sejelek apapun dengan hasil karya kita karena ketika ada campur tangan AI, kita
nggak semestinya bangga dengan hasil karya itu gitu. Itu sih yang membedakan, kepuasannya beda kalau menurut saya. Itu Mas, Ya, mudah-mudahan terima menjawab. kasih. Yang penting Em, pitching pitching outline sama itu tadi signifikan. ya, jadi nggak harus ada apakah tulisan. Em, em, ya, ada lagi mungkin yang bertanya atau ini kita ada tanya lanjutan dari Mbak Senda. Apakah tulisan di conversion ini mirip dengan op-eds? Mungkin kayak ini saya kurang tahu op-eds. Kalau beda, perbedaannya di mana ya Pak ya? Gitu. Bisa langsung aja nggak Mbak Senda ada nih kayaknya? Mungkin bisa jelaskan ya, op-eds itu seperti apa ya? Izin Pak Budi, mohon maaf nggak bisa open cam. Iya nggak apa-apa Mbak, monggo. Ya, ini jadi beberapa kebetulan saya lagi tahun kedua Pak di NCKU. Perkenalkan saya Senda. Heeh. Saya lagi ada mata kuliah di leadership and policy Pak. Kemudian kami itu lagi ada latihan lah ya membuat op-eds gitu. Jadi kayak opinion publication gitu Pak. Jadi kita bisa menulis di apa namanya digital ataupun newspaper gitu Pak Hmm. untuk opini kita terhadap sesuatu yang Hmm. memang berdasarkan atas ekspertis kita gitu terhadap Hmm. suatu konteks gitu. Iya. Jadi targetnya itu media massa ya? Maksudnya kayak Iya koran Pak, atau ya tapi kayak di Kompas atau di oh, Tempo oke. gitu Pak. Ya. Ya itu Apakah kayak mirip Pak? ya kayak itu yang kayak saya jelasin tadi Mbak, Mm-mm. perbedaannya di awal. Jadi kalau yang media massa apa sih namanya? Kontemporer lagi apa? Yang media massa tradisional bukan tradisional sih, media massa pada umumnya gitu ya. Konservatif. Konservatif ya, konservatif. Tuh Mas, aduh kadang-kadang kayak gini nih kalau PSD suka ngilang-ngilang, padahal udah ada nyalain PSD. Padahal kitanya aja yang bukan masalah PSD-nya. Jadi kalau yang media massa konservatif atau yang tradisional gitu ya, yang pada umumnya itu kan apa tadi? Mereka nerima tulisan utuh Mbak. Jadi Mbak Senda itu harus nulis opini, ya kan? Ini kayak yang saya lakukan sebenarnya sebelum nulis di The Conversation. Udah jadi opininya. Kita baca ulang, review, baca ulang, bacain temen, hasilnya baca ulang lagi. Sampai padanya udah yakin, submit. Dan ketika submit, opini kita yang masuk ke Kompas, Tempo, atau apa gitu kan, itu kita kan bersaing dengan opini-opini lain dari orang-orang lain dengan ekspertis yang berbeda gitu. Nah, kompetisinya itu akan menang ketika topik kita menarik dan updated apa membahas isu-isu kontemporer, isu-isu yang lagi update, yang lagi viral atau yang lagi rame, aktual. Karena mereka harus surat kabar, harus aktual. Kompas kan aktual, tajam dan terpercaya. Kalau eh, Tempo kan enak dibaca dan perlu gitu kan. Banyak tuh slogan-slogan gitu. Jadi ya itu kalau nggak aktual, kalau nggak up to date, kita akan susah berkompetisi. Secanggih apapun ide-ide kita kalau di media massa. Nah, kalau di the conversation, ukurannya adalah bukan aktual. Karena tadi bisa relevan sekarang, masa akan datang, atau selamanya gitu. Kayak tulisan-tulisan filosofis kan buku-bukunya Descartes, buku-bukunya Plato sampai sekarang tuh masih relevan kan? Dia everlasting. Itu masuk ke tulisan-tulisan model gitu masuk di conversation masih bisa. Kalau di koran, kalau kita nggak aktual itu kalah pasti, nggak akan masuk. Udah gitu bahasanya juga memang harus mengalir. Kalau dan tulisannya bukan kolaboratif, tanggung jawab si penulis. Nah kalau di conversation kita kenapa diminta pitching aja? Itu adalah ide tulisan dan itu akan didevelop sama-sama oleh editor desk-nya masing-masing. Ada desk kesehatan, desk politik, desk budaya, desk pendidikan gitu. Kalau topiknya tentang kesehatan, kita akan kolaborasi sama orang editor kesehatan. Nah, mendevelop sama-sama tuh per alur tadi gitu. Kayak gitu.
Jadi itu bedanya Mbak. Nah, yang satu lagi bedanya sumber referensinya di The Conversation itu harus ilmiah, harus scientific, harus dari jurnal. Kalau enggak akan diterima. Kalau publikasi yang di media massa kontemporer, media massa apa tadi, Mas, konservatif, media massa tradisional pada umumnya itu referensinya bisa dari mana-mana. Dari omongan tetangga juga bisa. Dari omongan Prabowo, dari omongan presiden, dari omongan lawannya presiden misalnya, itu bisa. Dari statement orang di website itu bisa referensinya. Kalau di The Conversation nggak bisa, itu gray. Itu gray literatur, nggak bisa dipakai. Sama kayak menulis di jurnal artikel. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Ya. Sangat tercerahkan sudah. Wah, Guys, luar biasa. kasih, alhamdulillah. Gimana Mas Eri? Ini kita ada dua lagi karena memang udah sekarang jam 7 di Australia, berarti di Indonesia berarti jam 4 ya, jam 4. Nah, jadi Tepat. mungkin ini dijawab terakhir dari pertanyaan sekaligus dari Mbak Denisa sama Mas Eri. Nah, yang Mbak Denisa tentang tips best practice buat konsisten nulis love hate relationship. Terus Saya seneng nih eh, bahasannya. ya terus satu lagi ya tentang dari Mas Eri tentang tips juga yaitu tentang menentukan topik yang bakal menarik editor ya dan conversation. Ya, mungkin bisa dijawab sekaligus nanti kita penutup. Terima kasih Mas Budi. Oh ya, untuk yang Mbak ini dulu ya Mbak Denisa ya, best practice-nya ya. Ya itu, kalau misalnya udah punya pengalaman love hate relationship, itu malah lebih bagus. Jadi bisa memanage hubungan gitu ya. Gitu. Hubungan saya sama Mas Heri juga nggak selamanya baik gitu. Kadang kita bosen juga ketemu Mas Heri ini sepedahan melulu sambil bawa amoxilin. Tapi di sisi lain udah lama nggak ketemu, justru banyak sekali yang dibicarakan, didiskusikan gitu sampai akhirnya kita bisa bikin kolaborasi kegiatan misalnya atau bikin rencana-rencana jahat lainnya gitu untuk kegiatan lainnya gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi memang mood. Saya juga ngerasain, Mbak. Apalagi PSD juga gitu kan. Kalau emang udah kebanyakan baca atau kebanyakan di desk, jenuh, ya kita head dulu lah. Kita break, terus nanti jangan kelamaan sampai udah segar. Kadang kan kalau misalnya kebanyakan baca juga mata sampai kedutan ya. Bergerak sendiri tanpa disuruh gitu ya. Pas kita udah refresh, main kemana, balik lagi, itu akan seger lagi. Ide-ide juga banyak ini. Nah, misalnya untuk ngambil topik, topik, topik ide gagasan yang akan kita tulis, itu sama juga mengelola love hate relationship. Jadi jangan berinteraksi dengan orang yang sama terlalu lama. Nanti circle itu akan mendominasi pengetahuan kita. Mainlah ke tempat-tempat teman-teman yang udah lama nggak kita kunjungi. Makanya silaturahmi itu penting. Buat saya teman adalah rezeki ya. Ya siapa tahu main dikasih mie ayam gitu kan ya Mas Eri. Dikasih ongkos gitu. Dikasih Ya, ilmu baru. Ya dikasih ilmu baru gitu. Wah ternyata Mas Eri udah di Taiwan nih. Kira-kira es boba di Taiwan saya enak yang di Adelaide apa enggak kan? Kita nggak tahu kan. Di Adelaide dulu ada boba Taiwan tuh terkenal. Nah, jadi ada hal-hal baru yang kita dapat dari orang-orang yang kita jumpai yang baru juga. Yang lama jangan ditinggalin juga. Kalau misalnya udah nggak ketemu lama, kita coba hubungin, pasti ada sesuatu yang baru dari dia. Silaturahmi gitu ya. Silaturahmi penting. Apa kabarnya nih? Oh, ternyata dia udah jadi profesor. Perjalanan karirnya gimana ya? Dia nulis apa aja? Kira-kira risetnya di mana gitu. Wah, menarik nih kalau misalnya saya ke daerah itu, bisa nggak kita kolaborasi? Dari situlah muncul semangat lagi untuk menulis kayak gitu. Itu sih Mbak, kalau kalau saya meliharanya gitu. Makanya saya kalau di sosmed saya kebanyakan mainnya daripada nulis. Nulis saya diam-diam aja, takut ketahuan. Nanti disuruh publish. Nah, kalau yang Mas Eri, ya definisi aktual menarik. Jadi gini Mas,
Sebenarnya kalau yang boleh nggak adaptasi jurnal, tapi bukan kita yang nulis artikelnya ya boleh. Itu masuknya ke ide gagasan apa sih tadi analisis, tulisan analisis gitu. Itu masuknya tulisan analisis. Jadi Mas Eri mau ngejar momentumnya nih. Misalnya ada kasus apa namanya outbreak di Taiwan. Nah, Mas Eri pengen menyampaikan itu supaya Indonesia siap-siap gitu. Wah, tapi Mas Eri nggak punya bahan tulisannya tentang virus atau apa yang outbreak di Taiwan. Butuh referensi dari orang. Itu bisa masuknya ke ide gagasan tadi dan itu pasti diterima. Karena Mas Eri, kalaupun Mas Eri nggak nulis, karena misalnya itu sensasional ya apa, kontroversial, sensasional dan harus segera diinformasikan supaya Indonesia siap-siap misalnya kan gitu ya. Kita berangan-angan aja nih, karena penulis harus liar idenya, kelakuannya jangan. Itu akan ditulis sama The Conversation mas, sama editornya. Saya yakin pasti ditulis sama editornya dan dia akan melakukan apa yang akan Mas Eri lakukan. Dia akan merely on jurnal-jurnal yang ditulis sama sekolah-sekolah tentang virus yang lagi outbreak dan bagaimana mengantisipasinya. Karena teman-teman yang di The Conversation itu kan sebenarnya secara saya bukannya ini ya, bukannya kita sombong PhD ya. Ya itu saya bilang tadi banyak yang S1, S2 tapi dia punya skill jurnalistik yang bagus gitu. Banyak kan alumni-alumni Tempo sebenarnya banyak bekas sebelumnya bekerja di media-media besar kayak Tempo, Jakarta Post, tapi secara pendidikan mereka belum punya kesempatan semewah kita untuk bisa dapat PhD gitu ya. Belum, saya yakin mereka akan PhD. Seperti itu. Jadi karena pekerjaannya seperti itu, dia nggak memungkinkan untuk melakukan riset. Akhirnya dia mengambillah hasil riset-riset orang supaya punya argumentasi yang saintifik. Kayak gitu Mas Eri. Jadi sangat bisa kalau menurut saya. Mudah-mudahan ngejawab. Oke. Gitu Mas Bobi. Ya, terima kasih Mas Budi. Mungkin sedikit menambahkan juga ya. Jadi pas waktu dulu saya juga banyak tulisan yang di conversation itu analisa. Contohnya kayak sedentary lifestyle di pas COVID atau yang Vidi Aldiano yang kanker ginjal. Jadi pas Ya, waktu ada berita Vidi Aldiano kanker ginjal, terus saya ya, langsung pitching untuk nulis itu, terus langsung di ini. Jadi pas ini aja yang lagi rame apa gitu. Terus kebetulan ya. kita cari yang memang topik kita seperti apa. Karena kita punya topik topik kita sendiri kan seperti itu. Jadi memastikan bahwa kita itu memang oh kita memang capable nih untuk nulis nulis ini. Kemungkinan nanti akan ditanyakan juga gitu. Em, Terima kasih Mas Budi, terima kasih juga teman-teman yang saya tahu teman-teman sangat sibuk sekali. Terima kasih juga Mas Budi, tetapi bersedia untuk meluangkan waktu di sini kita ngumpul bareng karena mungkin kita terhalang oleh dari jarak, tapi kita bisa bersilaturahmi ya. Mudah-mudahan rezeki ke Mas Budi, ke teman-teman yang lain diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama Amin. sukses bareng ya. Ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, nanti mungkin akan ada banyak kegiatan dari Inners ya dan juga mereferensi lagi dari yang apa ya Mas Bejo katakan ya bahwa semuanya di sini kita pengen bisa berkolaborasi kolaborasi karena kita nggak pengen sukses sendirian, tapi kita pengennya dapat berkarir, sukses berkolaborasi karena kita pengen berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.